لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكر أنفسنا ومن سيئات الله ومن يضلل أشهد أن لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي الله حق تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu membimbing kita pada kesempatan hari ini, memampukan kita di hari ini, di agenda kajian yang mulia ini untuk meluruskan niat, menyelaraskan sikap sesuai dengan Quran dan Sunnah. Karena sesungguhnya seluruh aktivitas kita baru bernilai pahala di sisi Allah apabila memenuhi syarat-syarat yang tadi disebutkan. Aktivitas kita baru dinilai sebagai amal soleh bila niat kita lurus, hati kita ikhlas, dan amal perbuatan kita selaras dengan Quran dan Sunnah atau tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Rasulullah dalam sebuah riwayat menyampaikan bahwa tidaklah seseorang menempuh jalan menuntut ilmu. Di narasi yang lain disebutkan mempermudah jalan menuntut ilmu, melainkan Allah akan permudah jalannya menuju surga. Yang dimaksud dengan mempermudah jalan menuntut ilmu itu ada dua, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, mempermudah datangnya ke majelis ilmu. Seperti Bapak Ibu ada yang datang dari jauh, ada yang datang dari dekat, ada yang sedang sibuk menyisihkan waktu. Itu namanya mempermudah datangnya ke majelis ilmu. Nah, yang kedua yang dimaksud dengan mempermudah menuntut ilmu itu adalah mempermudah proses yang mendapatkan kebaikan dari ilmu yang diperoleh. Karena tidak sedikit sudah sampai ke majelis ilmu, tapi ia gagal mendapatkan kebaikan majelis ilmu. Makanya doa di majelis ilmu ini bizidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahmu dan karuniakan rezeki faham. Jadi dua mintanya, minta bertambah ilmu fahamnya. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang bertambah ilmunya tapi tidak mendapatkan rezeki fahamnya. Ia bertambah pengetahuannya tapi amal solehnya tidak. Mohonlah kepada Allah ya, agar Allah untuk mendapatkan kebaikan di agenda kajian hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sampai ke bagian ketiga dari kebiasaan muslim sejati. Kebiasaan muslim sejati yang pertama itu adalah senantiasa basmalah. Kemarin pinang dengan basmalah. Yang kedua, kebiasaan muslim sejati itu bukan hamdalah. Kemarin kita pasang dengan judul apa Bapak Ibu sekalian? Bertambah bahagia ya, atau bertambah nikmat. Bersyukur kepada Allah, di antara bersyukur itu mengucapkan hamdalah. Dan hari ini kita akan membahas tentang menuai kebaikan. Bapak Ibu sekalian, dalam hidup atau melihat atau bahkan ada orang yang berinteraksi secara langsung sedang hadapi. Kemudian mereka cik ataupun kinten amalan naon nu tiasa dikerjakeun ku sim kuring supados masalah sim kuring ya, supados masalah-masalah nu ku anjeunna dihadapi teh ringan. Ada yang datang bertanya tentang, Pak Ustadz, tolong berikan kepada saya sebuah amalan yang bisa meringankan bebannya, menyelesaikan persoalannya. Kurang lebih begitu. Nah, sebetulnya kita tidak usah mencari amalan yang sulit. Karena ada satu amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apa itu? Istighfar. Karena istighfar ini bukan, tapi istighfar ini sesuatu yang itu banyak kepada kita. Nah, hari ini insya Allah kita akan bedah ya, agar Bapak Ibu bisa menuai kebaikan istighfar.
Mudah-mudahan setelah hari ini istighfar benar-benar sebagai kebiasaan muslim sejati. Saya terbangun dalam keadaan tersenyum, begitu ya. Kemudian merasakan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Nikmat masih diberikan karunia usia bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kesempatan hidup dari Allah itu begitu luar biasa, nikmat yang begitu luar biasa. Sehingga dengan kesempatan hidup yang masih Allah berikan, maka kita masih bisa berikhtiar untuk membersihkan dosa-dosa kita yang akan mencelakakan kita. Jadi tadi pagi itu istighfar terasa manis. Teringat dosa-dosa di masa lalu, kesalahan-kesalahan di masa lalu, begitu. Kemudian Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memohon ampun kepadanya. Maka kesempatan kepada kita sehingga itu biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam dan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, maka kami mohon ya Allah kasihi kami. Sekali lagi tarik malah Rahmanir-Rahim. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari urgensi istighfar. Kita harus beristighfar. Yang pertama, kenapa kita harus beristighfar? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bertaubat dan Allah yang bertaubat. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi istighfar itu perintah Allah. Kalau seseorang menjalankan perintah Allah, ia sedang menjalankan takwa. Kalau seseorang bertakwa, apa yang terjadi? Maka Allah beri jalan keluar untuk setiap persoalannya. Dari situ istighfar ini bukan bagian dari ketakwaan kita, karena istighfar Allah Subhanahu. Kita harus, karena manusia pasti berdosa. Dan dosa adalah penghalang antara Allah Subhanahu wa taala. Maka larilah dari hal yang membuat kita jauh darinya. Itu adalah kemestian bagi orang yang ingin dekat dengan Allah. Maka cara lari dari sesuatu yang menjauhkan diri kita dari Allah adalah taubat. Taubat itu apa artinya? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara kembali kepada Allah adalah istighfar. Istighfar itu banyak jenisnya. Inti dari istighfar itu adalah mengakui kezaliman diri kita sendiri. Mengakui bahwa kita lemah, mengakui bahwa kita bodoh, mengakui bahwa kita salah. Sehingga dengan pengakuan itu muncullah keinginan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong Bapak Ibu sekalian renungkan dengan hati dan jiwa yang bersih. Nabi Adam alaihi salam memberi apa teladan yang beliau berikan? Yaitu mengajarkan kepada kita, siapapun yang ingin kembali kepada Nabi Adam itu dulu kesalahan. Kemudian Allah hukum dikeluarkan dari surga ke dunia ini. Nabi Adam mengajarkan cara taubat. Apa yang Nabi Adam lakukan? Nabi Adam membacakan sebuah doa istighfar versi Nabi Adam. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Maka Nabi Adam melakukan pertaubatannya dengan mengatakan, duhai Allah, hamba telah zalim terhadap diri.
Kita zalim dengan karunia mata. Kita gunakan mata kita untuk bermaksiat. Allah berikan dengan nikmat sehat yang Allah berikan. Kita gunakan untuk bermaksiat, sehat kita. Maksiatnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah zalim terhadap. Coba Bapak Ibu sekalian ya, sekali-kali Bapak Ibu bangun dini hari. Kemudian bacakan doa ini dengan benar-benar mengakui kezaliman kita. Ketika Bapak Ibu mengatakan Rabbana zalamna anfusana, maka saat itu Bapak Ibu bayangkan sikap dulu Bapak Ibu kepada ayah dan ibunya. Mata yang pernah terbelalak, tangan yang pernah membanting pintu di hadapan muka mulia mereka, lisan yang pernah bernada tinggi, mamah maaf, bapak maaf. Maka akui itu dengan hati yang bersih. Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian Bapak Ibu sekalian bacakan doa itu sambil Bapak Ibu membayangkan wajah orang-orang yang dekat dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena sesungguhnya kesalahan yang paling banyak kita lakukan itu bukan ke orang-orang yang jauh dari diri kita, tapi kepada orang-orang yang dekat. Ibu bayangkan wajah pasangan hidupnya yang sering ibu zalimi. Dia pulang dalam keadaan lelah, tapi kadang-kadang ibu malah memarahinya, ibu malah mencurigainya, begitu. Bapak juga sama, kadang-kadang ya istri bapak lah yang paling banyak menerima penderitaan dari sikap-sikap kita sebagai suami, begitu ya. Mereka sedang butuh perhatian, kita malah membentaknya. Mereka sedang butuh perhatian, malah kita menuntutnya ini dan itu. Maka katakan itu sambil membayangkan wajahnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Belum wajah putra-putri kita. Wajah polosnya yang pernah kita bentak, ya. Tubuh mungilnya yang pernah kita tarik, gitu ya. Kepolosan yang pernah kita bohongi, kita siasati, gitu. Kemudian sampaikan kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana. Kemudian kesalahan-kesalahan lain, lisan yang maka akui semua itu dengan setulus hati kita. Akui bahwa kita itu punya salah. Kita itu punya dosa. Kenapa? Karena kalau pengakuan itu sudah ada pada kemungkinan akui kesalahannya, maka dia akan meminta maaf. Dia akan meminta ampun. Tidak mau mengakui dosanya, terus melakukan pembenaran terhadap apa yang ia lakukannya, maka kemungkinan besar untuk taubatnya itu tidak akan sampai kepadanya. Ibnu Qayyim mengatakan, barang siapa yang berani jujur akan dirinya sendiri, niscaya memperbaiki diri tanpa disibukkan mencari celah kekurangan orang lain. Kita hadirkan, ya, kerendahan hati kita untuk mengakui betapa zalimnya diri kita. Allah berikan karunia kepada kita, tapi karunia itu kemudian dengan harapan diampuni oleh Allah, maka lakukan apa yang Nabi Adam lakukan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anfusana lana lanakunanna minal Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lanakunanna minal khasirin. Rabb, kami telah zalim terhadap kami telah zalim kami telah zalim terhadap pasangan hidup kami telah zalim terhadap kami telah zalim dalam pekerjaan kami telah zalim dengan amanah-amanah yang kami terima, kami telah zalim terhadap diri-diri kami. Jika Engkau tidak ampuni kesalahan kami,
Siapa yang dapat menolong kami? Jika Engkau tidak ampuni, dapat menyelamatkan kami dari panasnya neraka-Mu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni. Bapak Ibu yang baik, Nabi Adam alaihi salam, cara yang paling efektif bersihkan dosa, istighfar kepada Allah, mengakui kezaliman kita sendiri, memohon agar Allah mengampuni dan menyelamatkan kita. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke alasan yang ketiga, kenapa kita harus beristighfar. Karena istighfar itu adalah sunnah para nabi. Dalam sebuah diskusi disebutkan, Bapak Ibu sekalian, jika seseorang menjalankan ibadah yang wajib, maka dia akan dekat dengan Allah. Dan jika yang wajib itu dijalankan ditambah dengan ibadah yang sunnah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mungkin kita gapai hanya dengan yang wajib-wajib. Tetapi seandainya kita melaksanakan yang wajib dan ditambah dengan yang sunnah, maka dua amal itu akan menyampaikan kita pada cintanya Allah. Istighfar itu adalah sunnah para nabi. Bahkan Rasulullah SAW biasa bertaubat, senantiasa adalah seorang nabi yang maksum, yang terjaga dari dosa. Beliau bersabda, demi Allah, kata beliau, sesungguhnya aku meminta taubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Di riwayat yang lain disebutkan, sesungguhnya aku meminta ampun dalam sehari tidak kurang dari 100 kali. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini menjadi teladan bahwa Rasulullah saja, pribadi yang diampuni dosa masa, tetap beristighfar. Kenapa demikian? Karena istighfar itu bukan hanya masalah membersihkan dosa. Tapi kata Ibnu Katsir, seseorang yang menjadikan istighfar ini menjadi aktivitas kesehariannya, apa yang akan dia dapatkan? Maka Allah ampuni masa lalunya, Allah cukupkan rezeki di hari ininya, dan Allah beri jaminan di masa depannya dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang baik, jadikan istighfar ini sebagai aktivitas keseharian kita dan tuailah kebaikan dari istighfar. Agar lebih dapat Bapak Ibu sekalian, mari kita renungkan tentang beberapa keutamaan istighfar. Untuk memudahkannya, kita self training dulu terlebih dahulu ya. Benahkan posisi duduknya, tarik nafas dalam. Hembuskan perlahan. Lalu Bapak Ibu perhatikan ini dengan hati dan jiwa yang bersih. Mengalami kehidupan. Bila manusia istighfar kepada Allah, Allah memberi kehidupan. Orang istighfar, orang taubat tak tercukupi. Orang istighfar, orang taubat tak ada dosa hidupnya. Kesemua ini kita tahu dari mana? Kita tahu daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Maka Nabi SAW menyebut di dalam hadis yang sahih, Nabi kata, kullu ummati mu'afah. Semua umat aku akan diampun dosanya oleh Allah. Semua umat aku dosanya akan diampun oleh Allah, kecuali orang yang melancarkan diri dia sendiri. Allah tak ampun dia. Maka sahabat bertanya siapa dia? Nabi kata, orang yang buat dosa pada waktu malam, Allah tutup menjelang waktu siang. Dia tidak orang apa dia buat malam. Orang yang buat dosa pada waktu siang, Allah tutup menjelang waktu malam. Dia tidak orang apa dia buat. Allah tak akan ampun orang ini. Kata Nabi Allah Nuh alaihi salam, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Bila umat Nabi Nuh marah pada Nabi Nuh, Nabi Nuh kata, aku katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum. Apa semua beristighfar kepada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara. Kerana Tuhan sangat suka pada orang yang beristighfar. Suka
Allah Ta'ala itu sampai tahap apa? Sampai tahap apa? Kalau di hari akhirat nanti Allah bagi syurga. Allah bagi syurga. Allah ampun dosa dia. Orang yang beristighfar, Allah ampun dosa dia. Tapi di dunia ni, Allah punya syurga pada orang istighfar, orang tobat. Apa Tuhan buat? Quran kata, yursilis sama'a alaikum midrar. Allah akan butuh yang hujan daripada ini. Allah menurunkan air hujan yang lebat. Midrar bermakna hujan yang lebat, tapi tak ada banjir. Hujan yang lebat, tapi tak memberi mudarat. Kita tak boleh beristighfar. Bila benda ini berlaku, apabila manusia beristighfar kepada Allah. Apa hubungan istighfar dengan hidup kita pula? Apa hubungan taubat dengan hidup kita? Dalam surah Nuh ayat 10 dan ayat 12, 10 sampai 12, Allah berkata kelebihan istighfar, kelebihan bertaubat ini kan? Ini kan? Allah Ta'ala berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Ini hubungan istighfar dan taubat dengan hidup kita, dengan akhlak kita, dengan kiri, dengan kanan, dengan depan dan dengan belakang. Apa yang Allah? Apa hubungan istighfar dengan rezeki kita, pendapatan kita, negara kita, ekonomi kita, politik kita? Kata Imam Ibn Katsir, sekiranya kamu menjadikan istighfar dan taubat itu adalah amal hidup kamu, maka kamu akan mendapati daripada pihak Allah, dia akan menjaga urusan kehidupan. Istighfar dan taubat kita jadikan amalan kita. Allah pula akan jamin kehidupan kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Apa dia? Allah suruh kita jaga ibadat dan Allah jaga rezeki. Bila kita tak jaga ibadat kita kepada Allah, Allah melepaskan kita kepada rezeki kita akan itu. Dan ini ikhwatul iman. Allah kata Ibnu Katsir, Allah akan memperbanyakkan rezeki kita. Itu bayang. Macam mana Allah bagi banyak rezeki kita? Allah akan hidupkan bumi dikelilingi sekarang kita menjadi harta yang paling banyak. Air hujan menimpa di atas bumi kita, air hujan yang berkat, midrara, air hujan yang berkat turun. Aku tengok yang tumbuh di atas bumi kita, semuanya bermanfaat untuk kita dan cucu-cucu kita. Wahai kaumku, kata Nabi Hud, istighfar kamu kepada Allah. Apa akan jadi kalau kamu istighfar kepada Allah? Allah turun limpah rezeki daripada langit. Kemudian وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. Allah akan tambah kekuatan yang ada kepada istighfar. Kuat. Manusia kuat bila dia bertobat. Manusia kuat bila dia istighfar. Kata Imam Ibn Katsir, setelah Allah suruh Nabi Allah alaihi salam mengajak umat dia bertobat,
orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali-kali Allah tidak akan mengazab mereka. Siapa mereka itu? Orang yang berbuat khilaf, orang yang berbuat dosa. Sedangkan mereka yang berbuat khilaf dan dosa itu ada di antara mereka yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keutamaan istighfar itu adalah salah satu sebab mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sedangkan kita mengetahui bahwa segala sesuatu itu terjadi, semua persoalan itu selesai bukan karena kemampuan kita, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah merahmati, maka seseorang akan mendapatkan apa yang diharapkannya. Kalau Allah merahmati, maka seseorang akan dapat menyelesaikan apa yang direncanakannya. Kalau Allah merahmati, maka dia akan selamat dari berbagai mara bahaya yang mengancam kehidupannya. Perkataan Nabi Soleh alaihissalam kepada kaumnya, dia berkata, "Hai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan?" Hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Kadang-kadang pikiran kita yang tidak terkontrol, ketika melihat anak sakit, maka keluar kalimat, "Ya Allah, naha betpun anak, abdi we nu teu damang." Mulai hari ini kita yang ngaji nggak boleh berkata demikian. Kenapa tidak ibu minta yang baik? Ya Allah, engkau sehatkan hamba, sehatkan pula anak hamba. Kan dua-duanya jadi sehat. Ya. Punten jangan sok menjadi pahlawan begitu ya. Ya Allah, biarkan mereka sukses keun we abi mah. Enggak begitu. Kenapa Nabi Soleh mengingatkan kepada kaumnya, kenapa engkau demikian? Kenapa kamu tidak meminta kebaikan saja? Ya Allah, jika mereka sukses, sukseskan pula hamba. Atau sebaliknya, ya Allah, jika hamba engkau takdirkan sukses, maka takdirkan pula sukses teman-teman hamba. Maka kedua-duanya menjadi sukses. Tidak menukar kesuksesan ya kita dengan kegagalan orang lain, atau tidak menukar kesuksesan orang lain dengan kegagalan kita. Kemudian Nabi Soleh memerintahkan kepada kaumnya, hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmatnya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terbangun dalam keadaan Allah masih memberikan usia kepada kita, kemudian kita bisa menghabiskan sisa usia kita dengan istighfar, itu adalah karunia yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, istighfar itu dapat menambah kekuatan. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang gagal menghadapi ujian dari Allah karena dia merasa tidak kuat. Padahal sesungguhnya tidak ada ujian kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Maka ketika kita merasa lelah, ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa tidak ada yang bisa menolong, maka beristighfarlah. Beristighfarlah dengan sebenar-benarnya istighfar. Karena Allah menjanjikan wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan dia akan menambahkan kekuatan pada kekuatanmu. Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan hidup saya pernah menemukan sesuatu yang begitu berat. Sesuatu yang saya mengatakan saat itu dengan emosi yang labil, udahlah, hancurlah seluruh kehidupan. Tidak ada kemungkinan bisa baik kehidupan itu. Kemudian saya melakukan istighfar dari bangun tidur sampai waktu asar tak terputus, kecuali kalau tertidur. Kebayang nggak Bapak Ibu sekalian? Saya naik bis ya dari Bandung pulang ke Garut, istighfar terus. Kalau ngantuk tidur, baru saat itu saya berhenti. Tapi pas bangun saya istighfar lagi. Itu betul-betul tidak berhenti sampai adzan asar berkumandang. Dari bangun subuh. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Subhanallah ya. Ba'da asar, seluruh masalah yang dianggap akan menghancurkan diri ini, itu selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka saya begitu memiliki kenangan indah dengan istighfar ini. Saya menganggap istighfar ini adalah cara yang Allah tuntunkan, yang Allah bimbingkan untuk kita dalam menyelesaikan berbagai masalah, untuk menguatkan diri kita. Tinggal sabar dan Bapak Ibu, wasta'inu bisobri wassalah. Kalau Bapak Ibu punya persoalan berat, sabar, nanti juga persoalan ini akan berganti dengan kebahagiaan. Karena tidak ada persoalan yang datang terus-menerus, pasti berakhir. Tapi banyak orang yang gagal dengan persoalan ketika ia tidak bersabar, mulai menyalahkan Allah, mulai melakukan cara-cara yang dilarang oleh Allah. Akhirnya Allah menghukumnya, bukan menolongnya.
Sekali lagi, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. Lihat kembali, dikaitkan dengan pertolongan Allah, rezeki itu seperti hujan yang deras, dan Dia menambahkan kekuatan pada kekuatanmu. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sedang ada dalam masalah yang berat, agar ditambah kekuatan, beristighfarlah dan jangan berbuat dosa. Karena dosa adalah sesuatu yang mendatangkan musibah. Kalau dalam ujian Bapak Ibu berbuat dosa, Bapak Ibu ujian terus nyontek, nah, Bapak Ibu akan mendapatkan musibah. Tapi Pak, nyontek saya membuat saya lulus ke perguruan tinggi. Oke, Bapak Ibu lulus ke perguruan tinggi. Dari perguruan tinggi lulus jadi PNS. Dari PNS ditempatkan di Papua. Apakah ditempatkan di Papua itu ada sesuatu yang baik? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti Papuanya tidak baik, tapi kita orang Sunda tidak akan kuat dengan cara hidup orang Papua. Tadinya kita menganggap, wah, gara-gara Niron lurus kampus, jadi PNS, padahal ujungnya adalah musibah. Bisa jadi begitu. Maka lihatlah sesuatu itu dengan panjang ke depan. Saya pernah mengajarkan kepada Bapak Ibu sekalian redaksi doa. Mintalah kepada Allah bukan apa yang kita inginkan. Masih ingat? Lalu apa yang kita minta kepada Allah? Kebaikan dari apa yang kita inginkan. Bapak melamar kerja, ya. Bapak ketika melamar kerja doa ke Allah. Ya Allah, jika pekerjaan yang saya lamar ini baik untuk saya, baik untuk masa depan saya, baik untuk urusan dunia dan akhirat saya, maka mudahkan saya. Maka jadikan pekerjaan ini rezeki bagi saya. Tapi ya Allah, jika pekerjaan ini Engkau pandang tidak baik untuk saya, tidak baik untuk masa depan saya, tidak baik untuk urusan dunia dan akhirat hamba, lapangkan dada hamba untuk menerima bahwa ini bukan yang terbaik untuk hamba. Maka seseorang yang mengawali dengan doa seperti itu, dapat atau enggak dapat, dia bahagia. Ketika tidak diterima, oh ini dikabulkan doa saya untuk dihindari dari sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk itu tidak senantiasa sesuatu yang menakutkan. Iya. Tapi sesuatu yang buruk itu kadang-kadang sesuatu yang kita anggap indah. Kayak seorang sahabat ya, yang ketika beres sholat dia selalu lari tergesa-gesa, tidak berzikir dulu. Sampai sahabat yang lain kaget. Kenapa sahabat ini selalu pulang tergesa-gesa, tidak berzikir dulu? Kemudian ditanya, wahai sahabat, kenapa engkau selalu tergesa-gesa? Bukankah duduk berzikir itu adalah baik? Sahabat ini menjawab, sesungguhnya aku berasal dari jarak yang jauh dari masjid. Sedangkan kain yang kami miliki, kain yang di rumah milikinya itu hanya satu. Kalau aku tidak segera pulang ke rumah, maka istriku akan melalaikan sholat. Sedang nunggu kainnya. Maka aku segera pulang agar istriku tidak melalaikan sholat. Kemudian muncul ide, kalau gitu minta saja kepada Rasulullah. Minta tuh laki-laki ini didoakan, ya Rasulullah, bukankah engkau seorang nabi, bukankah engkau dikabulkan doanya? Maka mintakan kepadaku agar aku dikaruniakan rezeki. Kemudian Rasulullah mendoakannya, memberikan sepasang ternak. Kemudian ternak itu menjadi banyak. Kemudian orang ini bukan tambah rajin ke masjid, sibuk aja dengan ternaknya. Bahkan Jumat pun sudah mulai dia berani tinggalkan karena sibuk dengan kekayaannya yang banyak. Maka dalam kondisi seperti itu, apakah kaya yang kita bayangkan baik itu benar-benar mendatangkan kebaikan? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Justru itu akan mendatangkan keresahan. Maka tolong Bapak Ibu sekalian, jangan minta sesuatu yang kita inginkan. Karena kata Allah, boleh jadi engkau menginginkan sesuatu dan menganggapnya baik, padahal buruk menurut Allah. Minta saja kebaikannya, agar kita berlapang dada dengan takdir Allah. Kalau didapatkan, oh ini yang terbaik. Pengabulan doa saat kita meminta, kalau yang terbaik mudahkan. Kalau kita tidak mendapatkannya, maka kita tersenyum bahagia. Alhamdulillah, doa yang kedua dikabulkan. Kalau tidak baik untuk hamba, maka jauhkan itu dari hamba. Maka setiap hamba akan merasa doanya senantiasa dikabulkan. Ya, dan kita masuk ke maksa. Ya Allah, jika dia jodoh saya, mudahkanlah. Jika dia bukan jodoh saya, jodohkanlah. Jika dia tetap menurut takdirmu bukan jodoh saya,
terima saja dia di sisimu ya Allah. Kekeh maksa, jangan Bu ya. Minta kebaikan kepada Allah. Iya. Karena ada seorang yang ideal menjadi suami, kemudian ibu mengejarnya, dapat 3 bulan kemudian dia terjatuh, kemudian lupa ingatan, ibu repot ngurusnya. Padahal 3 bulan sebelumnya dia begitu ideal menjadi seorang suami, kaya, soleh, sayang ke istrinya, tubuhnya gagah. Tiba-tiba terjatuh, hilang ingatannya. Kemudian dia menjadi beban bagi ibu. Bisa jadi begitu ya. Maka minta kepada Allah jarak panjang. Sekali lagi, ya Allah, jika apa yang hamba inginkan baik untuk hamba, baik untuk masa depan hamba, baik untuk urusan dunia dan akhirat hamba, maka jadikan apa yang hamba inginkan karunia kepada hamba. Permudah begitu datang. Tetapi jika apa yang hamba inginkan tidak baik untuk hamba, tidak baik untuk masa depan hamba, tidak baik untuk urusan dunia dan akhirat hamba, maka lapangkan dada hamba untuk menerima bahwa itu bukan yang terbaik untuk hamba. Maka apapun yang terjadi, Bapak Ibu akan tersenyum karena merasa doa Bapak Ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lulus. Kenapa? Pasti ini yang terbaik dari Allah. Kan gitu. Alhamdulillah ditolak. Pasti yang terbaik dari Allah. Kalau sanggup Ibu Bapak, maka Islam ini mengajarkan ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Jadi dalam sabar itu butuh sabar. Dan kadang-kadang kita mah tidak kuat kemudian mendramatisir. Memang sih ini takdir yang terbaik, tapi ya Allah, nah itu. Maka belajarlah yakin tanpa tapi. Tanpa tapi. Dan Allah mah tidak pernah salah. Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Ada rencana Allah yang indah di balik apa yang kita anggap tidak indah. Punya masalah itu tidak indah, tapi itulah cara Allah menguatkan kita. Punya masalah itu tidak indah, tapi itulah cara Allah mendekatkan diri kita dengannya. Punya persoalan hidup itu tidak indah, tapi tidak sedikit orang yang menjadi dekat dengan Allah, kemudian mendapatkan kebahagiaan yang hakiki gara-gara persoalan yang berat yang ia hadapi. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian, istighfar itu melapangkan dada atau hati seorang hamba. Yang menyebabkan sesak dan beratnya suatu boleh jadi karena maksiat dan dosa. Dan kita butuh sarana yakni beristighfar. Dan manakala Rasulullah mendapati sesuatu yang mengganjal beliau, beristighfar hingga 100 kali. Bapak Ibu punten ya, kita itu punya basiroh, punya mata hati. Kita itu harusnya sensitif dengan kegelisahan. Karena di keterangan yang keenam ini digambarkan bahwa jika seseorang tiba-tiba hatinya gelisah, itu menandakan bahwa dia harus segera beristighfar. Karena Rasulullah mengatakan dalam sebuah keterangan demikian, jika aku merasa sesuatu yang mengganjal, maka aku beristighfar 100 kali. Ya, subhanallah. Kalau tiba-tiba resah, lagi baik-baik saja, tiba-tiba resah, lagi baik-baik saja, tiba-tiba galau, maka segera beristighfar tidak kurang dari 100 kali. Yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, istighfar itu dapat menjadikan wajah menjadi berseri dan bahagia di hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah gambaran wajah yang berseri itu bukan hanya berseri, tapi wajah yang berseri itu menggambarkan apa? Kebahagiaan ya di akhirat nanti. Karena di keterangan yang lain digambarkan bahwa saat nanti kita dibangkitkan itu Bapak Ibu dari kematian kita, wajah kita itu akan bermacam-macam. Ada yang bangkit dalam keadaan lesu wajahnya, ada yang bangkit dalam keadaan ceria. Bahkan tidak sedikit kata Allah, orang yang bangkit dari kematiannya wajahnya pucat pasti, ketakutan, bergetar. Seraya di antara mereka berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka baru teringat dosa yang mereka kerjakan. Dosa ketika ia sendiri, dosa kepada ayah dan ibunya, dosa harta haram, dosa mendolimi orang lain, dosa-dosa yang dilarang oleh Allah. Saat itu setiap orang menjerit berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Tapi saat itu
semenyesal apapun kita, Bapak Ibu sekalian, itu tidak dapat merubah apapun. Jika penyesalan itu telah ada di akhirat, maka kita tidak dapat merubah apapun. Maka sekali lagi, berbahagialah jika kita dalam kondisi buruk, tapi Allah masih memberikan kesempatan hidup. Setidaknya kita masih bisa beristighfar dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ketika kita meninggal, Allah ampuni dosa-dosa kita. Hadis riwayat Tabrani, barang siapa yang ingin bahagia dengan catatan amalnya pada hari kiamat, hendaklah ia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan, sangat beruntunglah orang yang menemukan bahwa pada catatan amalnya terdapat banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Duhai ya Allah, ini kami yang beristighfar kepadamu ya Allah. Ini kami yang ingin Engkau ampuni ya Allah. Maka ampuni kami ya Allah. Sebab jika Engkau tidak mengampuni kami, siapa yang dapat memaafkan kesalahan kami ya Allah. Istighfar Bapak Ibu. Yang kedelapan, istighfar itu akan membersihkan noda hitam di dalam hati kita. Ini hadis yang maksur, yang sering disampaikan, ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sesungguhnya jika seorang mukmin melakukan dosa, maka terbentuklah satu noda hitam di hatinya. Dan apabila ia bertaubat, kemudian menghentikan dosa-dosanya dan memohon ampun kepada Allah, maka hatinya menjadi bersih dari noda tersebut. Bapak Ibu, jangan kaget ya jika ada satu hadis periwayatnya beda, karena boleh jadi beberapa periwayat meriwayatkan hadis yang sama. Maka penulis yang detail biasanya menyebutkan ini adalah hadis riwayat Tabrani, hadis riwayat Ahmad, dan hadis riwayat ini. Karena yang sering saya sampaikan bahwa hadis ini adalah hadis riwayat Tabrani, tapi juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang kesembilan, Bapak Ibu sekalian, istighfar itu adalah salah satu bekal orang yang berdakwah di jalan Allah. Bu, Pak, dakwah itu ya, bukan hanya masalah ke umat, tapi ibu ingin mendidik anaknya dengan baik, ingin mendakwahi anaknya, ingin mendakwahi pasangan hidupnya, maka ketahuilah tidak ada bekal yang lebih baik bagi kita yang ingin mendakwahi siapapun yang ada di antara kita kecuali beristighfar. Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Kalau dakwah kita belum diterima, sabar, karena janji Allah itu adalah benar. Dan mohon ampunlah untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu petang dan pagi. Quran Surah Ghafir ayat 55. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kebaikan istighfar itu menjadi sebab terkabulnya doa seorang hamba. Kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Yunus alaihi salam. Jika Nabi Adam mengatakan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, maka Nabi Yunus alaihi salam mengajarkan doa kepada kita, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka setelah itu doa Nabi Yunus dikabulkan untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, setelah penjelasan ini, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menuai kebaikan dari istighfar. Menjadi teladan bagi kita bahwa Rasulullah sejak sudah diampuni masih beristighfar. Kenapa? Karena kebaikan istighfar itu bukan hanya untuk mengampuni dosa,
tapi bisa menyelesaikan berbagai permasalahan, bisa menambah kekuatan kita, bisa mendatangkan rahmat Allah, bisa menambah catatan amal soleh kita, maka beristighfarlah dengan sebenar-benarnya istighfar. Bahkan Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh orang-orang yang mengeluhkan banyak keluhan. Ada yang mengeluhkan pertanian yang gagal, ada yang mengeluhkan keturunan yang belum diperoleh setelah pernikahan yang lama, ada yang mengeluhkan tidak punya uang, ada yang mengeluhkan ini dan itu. Jawaban Imam Hasan Al-Basri hanya satu. Apa itu? Beristighfarlah kepada Allah. Sampai salah seorang muridnya bertanya, "Wahai Syekh, kenapa engkau menyelesaikan seluruh permasalahan itu dengan istighfar?" Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, Allah lah yang menyuruh menyelesaikan permasalahan dengan istighfar. Kemudian beliau menyebutkan, membacakan Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12 yang tadi kita renungkan bersama, bahwa istighfar itu akan mendatangkan berbagai kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Jadikan istighfar ini adalah amal keseharian kita, agar istighfar ini benar-benar mendatangkan kebaikan yang banyak. Setidaknya ada 10 kebaikan yang akan kita peroleh yang sudah kita bahas pada kesempatan hari ini. Terakhir, benarkan posisi duduknya Bapak Ibu sekalian. Kita akan praktekkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa menit ke depan mari kita beristighfar kepada Allah dengan sebenar-benarnya istighfar. Beristighfarlah dengan hati yang betul-betul memohon ampun kepada Allah. Sambil beristighfar, bagi Bapak Ibu yang ingin menyempurnakan pertemuan hari ini dengan infak sedekah terbaiknya, silakan siapkan sambil beristighfar, tunggu jemputan infak sedekah terbaiknya. Mari beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panggil nama Allah. Ya Allah, ini kami ya Allah. Ini kami yang penuh dosa. Ini kami yang berlumur kesalahan ya Allah. Kami mohon ampuni seburuk apapun dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni seburuk apapun kesalahan kami. Sebab jika Engkau tidak ampuni kami, siapa yang akan menolong kami? Roh, jangan Engkau jauhkan kami dari pertolongan-Mu karena dosa-dosa kami. Jangan Engkau jauhkan kami dari kasih sayang-Mu karena dosa-dosa kami. Jangan Engkau jauhkan kasih sayang suami dengan istrinya karena dosa-dosa. Jangan Engkau jauhkan kasih sayang anak dan orang tuanya karena dosa-dosa. Ampuni kami ya Allah.
belas kasihanilah kami. Silakan Bapak Ibu menjerit, memohon agar Allah mengampuni kita. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Maka mintalah ampun kepada Allah, bertaubatlah, beristighfarlah Bapak Ibu sekalian. Allahumma rabbana inna na'udzubika wa nastaghfiruka. Mulai hari ini bertekadlah Bapak Ibu, kita akan menghentikan dosa-dosa kita. Kita akan menyesali dosa-dosa kita, dan kita akan mengganti keburukan kita dengan kebaikan sekemampuan kita. Allahumma rabbana, ini kami ya Allah. Lihatlah kami, tataplah kami, dan dengarlah doa-doa kami. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bapak Ibu yang baik, kiranya untuk hari ini itu saja. Yang benar datangnya dari Allah, terima dengan lapang dada. Yang salah datangnya dari kebodohan saya pribadi. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk memaafkan jika ada yang salah yang tersampaikan pada kesempatan hari ini. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.